Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar koordinat kartesius. Ini materinya ada pada bab 2. Jadi ini sudah masuk bab 2. Lanjut, langsung saja. Apa itu sistem koordinat kartesius? Nah, ini gambar koordinat kartesius atau bisa kita sebut juga dengan bidang koordinat atau bidang kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius itu adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Manfaatnya ada banyak. Ini saya ambil garis besarnya saja. Yang pertama itu berguna pada materi fungsi dan materi persamaan garis lurus. Jadi, bab ini berguna sekali pada bab selanjutnya. Jadi saya harap kalian itu memahami dengan benar. Kemudian manfaat yang kedua, untuk memudahkan kita dalam mencari suatu lokasi atau tempat ataupun wilayah. Ini biasanya pada denah. Kemudian bermanfaat dalam dunia penerbangan. Yang keempat, memudahkan dalam pembacaan peta. Nah, sebelum kita masuk pada materi intinya atau pada penjelasan bidang koordinat ini, kita dulu harus pahami cara membaca tabel atau baris dan kolom. Jadi ini ada tabelnya, di mana yang warna hijau ini baris, ini nanti ke samping, 1 ke samping, 2 ke samping, 3 ke samping, dan seterusnya, itu namanya baris. Kemudian yang ke bawah, A ke bawah, B ke bawah, C ke bawah, D ke bawah, itu namanya kolom. Kemudian cara penulisannya nanti yaitu kolom dulu baru baris, tanpa koma, tanpa titik. Jadi nanti dia langsung menempel. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini. Saya punya titik hitam. Titik hitam ini kalau kita lihat dia ada di kolom A baris ke-1. Nih. Sehingga ditulisnya A1. Yang kedua ada segitiga di situ, ada di kolom B dan baris ke-3. Lihat ke atas, itu tadi kolomnya B. Lihat ke kiri, barisnya ada di yang ketiga, sehingga kalau kita tulis B3. Lanjut, ini ada persegi panjang hijau, dia ada di kolom C. Lihat ke atas, kemudian lihat ke samping kiri, dia ada di baris kedua, sehingga kalau kita tulis C2. Yang terakhir ada jajar genjang biru, ini ada pada kolom D dan baris keempat, sehingga kita tulis D4. Ini cara pembacaan dan penulisan tabel. Yang kedua, kita pahami dulu cara membaca peta atau peta. Ini adalah peta Indonesia. Kalau kalian lihat, ini ada angka 0. 0 ini adalah garis khatulistiwa. Nah, yang di atasnya 0 ini adalah lintang utara. Yang di bawahnya garis 0 ini adalah lintang selatan. Jadi ini ada negatif 5, ada negatif 10, ini nanti 5 dan 10 derajat lintang selatan. Ini 5 positif berarti 5 derajat lintang utara dan seterusnya. Kemudian ini yang bagian bawah sini, ada bujur timur dari angka 95 sampai 140. Jadi Indonesia itu daerahnya berada, ini dalam peta ini kita baca, yang terlihat angkanya saja, itu berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat, lebih berarti 145 derajat bujur timur, dan berada pada 10 derajat lintang selatan sampai 10 derajat lintang utara. Itu cara pembacaannya untuk Indonesia. Sekarang ada daerah yang diwarnai biru, kotak biru. Kalau kita lihat bagian lintangnya dulu, itu dari 0 sampai negatif 5.
Berarti kita baca dari 0 derajat sampai 5 derajat lintang selatan, karena dia tadi di bawah. Kemudian untuk yang daerah bujurnya kita lihat di sini ada 115 derajat sampai 120 derajat bujur timur. Itu cara pembacaannya. Lihat lagi kotak kedua, itu di daerah Banda Aceh dan sekitarnya. Itu berada pada 5 derajat sampai 10 derajat lintang utara dan berada pada 95 derajat bujur timur sampai 100 derajat bujur timur. Lanjut, yang ketiga adalah membaca denah. Ini ada sebuah denah lokasi acara. Ini biasanya ada di buat yang kondangan itu apa sih? Kartu undangan. Kemudian ini saya buatkan daerahnya atau arah mata anginnya. Contoh yang pertama, cara membaca denahnya. Selain kita nggak usah baca denah lokasinya ya. Ini saya ambil dari Google. Nah, yang pertama kita lihat di sini yang di kotak pertama adalah ada SPBU dan SMP 4. Kalau kita lihat posisinya SPBU itu ada di belakang, posisi SMP 4 itu ada di depan, maka SPBU itu ada di selatan dan SMP 4-nya ada di utara. Cara bacanya, SMP 4 berada di utara dari SPBU atau SPBU berada di daerah di selatan dari SMP 4. Kemudian yang warna biru lagi kita perhatikan. Di sini ada SPBU dan Rumah Sakit Panti Wilasa. Kita lihat SPBU ada di sebelah atas, itu nanti bagian timur. Yang Panti Wilasa itu ada di bawah atau bagian barat. Sehingga kalau kita baca ada dua. Yang pertama, SPBU berada di timur dari Panti Wilasa atau Panti Wilasa berada di barat dari SPBU. Itu pembacaan berdasarkan arah mata angin. Kemudian kita lihat lagi kotak yang di atas itu ada Rocket Chicken dan masjid. Cara bacanya sama. Rocket Chicken berada di timur dari masjid atau masjid berada di baratnya Rocket Chicken. Dan Rocket Chicken serta masjid ini berseberangan. Yang terakhir ada Famago dan Masjid Darussalam. Famago dan Masjid Darussalam ini berseberangan jalan. Famago berada di utaranya masjid dan masjid berada di selatannya Famago. Sekarang kita memahami dulu koordinat kartesius. Di sini ada bidang kartesius. Yang harus kita ketahui pertama adalah dibentuk oleh dua garis berpotongan tegak lurus yang merupakan sumbu, di mana sumbu mendatar adalah X atau apsis. Kita kenalnya sumbu X, ini yang warnanya biru, mendatar. Kemudian yang sumbu Y itu adalah sumbu tegak, itu adalah ordinat. Kita kenalnya sumbu Y. Kemudian sebuah titik yang merupakan perpotongan dari garis X dan garis Y disebut sebagai pusat koordinat atau titik O, disebut dengan titik asal atau origin. Ditulisnya dengan 0 biasanya. Ini titiknya. Kemudian ini ada panahnya menunjukkan titik origin tadi. Ini adalah angka 0-nya di sini. Nah, kemudian penulisan angka pada sumbu dimulai dari 0. Sehingga untuk yang X itu dari 0 ke kanan, maka 1, 2, 3-nya ke kanan. Untuk yang daerah positif, ini daerah positif. Untuk yang daerah negatif di sebelah kirinya, dimulai dari negatif 1 setelah 0, kemudian negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sekarang untuk sumbu Y, sama juga. Yang warna kuning panahnya kita lihat, dari 0 ke atas itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang negatif bagian bawah, itu berarti dari 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Tidak boleh memulai dari bawah sini 0-nya. Kalau kita tulis di sini negatif 1, negatif 2, ini salah. Jadi 1, 2, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya harus dimulai dari 0, dari sebelah 0. Itu penulisan sumbu, penulisan titik-titik di koordinat kartesius. Kemudian ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Penjelasannya di slide selanjutnya. Oke, next. Daerah kuadran itu diurutkan dari yang kanan atas atau kuadran 1 dan searah jarum jam nanti. Yang pertama ada kuadran 1, di mana X-nya positif dan Y-nya positif. Ini kuadran 1.
Kuadran 2, X-nya positif, Y-nya negatif. Ini daerahnya. Kuadran 3, X dan Y-nya sama-sama negatif. Kuadran keempat, X-nya negatif, Y-nya positif. Ini daerah kuadrannya. Nah, cara menuliskan titik koordinat. Untuk penulisan titik menggunakan huruf kapital dan diikuti penulisan koordinat. Kemudian ditulisnya adalah bentuk pasangan bilangan X, Y. Jadi titik X-nya dulu, koma, baru titik Y. Kalau baris dan kolom tadi tidak pakai tanda pemisah, kalau ini pakai tanda pemisah koma. Ini tadi bidang koordinatnya. Contohnya, saya punya titik A dengan koordinat 2,4, maka X-nya ada di 2, Y-nya ada di 4. Kita buat garis, X-nya kita tarik ke atas garisnya, Y-nya ke samping. Nah, seperti ini. Titik temunya ada di sini, sehingga kita tulis A, buka kurung 2,4. Kita bacanya A 2,4. Kemudian lanjut ada titik B dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Maka X-nya ada di negatif 3, Y-nya ada di negatif 4. Kita buat garis penghubung yang kita hubungkan. Ketemu di sini. Ini adalah titik B dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Sekarang kita menentukan posisi titik pada bidang kartesius. Ini ada titik P. Kalau tadi kan kita baca, ini juga kita baca sekarang. Titik P ini berada di 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Maka P 4,3. Kemudian titik Q, X-nya ada di 1 dan Y-nya ada di negatif 6. Sehingga kita tuliskan Q sama dengan 1,6, negatif 6. Titik R ada di X-nya negatif 5 dan Y-nya negatif 2, maka R negatif 5, negatif 2. Titik S itu X-nya ada di negatif 4 dan Y-nya ada di 4, sehingga kita tuliskan S negatif 4,4. Ini kalau titik-titiknya ada di dalam kuadran. Kita bisa lihat bahwa P ada di kuadran 1, Q ada di kuadran 2, R ada di kuadran 3, S ada di kuadran 4. Sekarang titiknya ada di sumbu. Contohnya ini saya punya titik A. Titik A itu tidak ada nilai X-nya. Dia tidak berada di sumbu X. Dia hanya ada di sumbu Y, yaitu di titik 2. Sehingga titik A itu adalah 0,2. Karena X-nya tidak ada, maka ditulis 0, Y-nya 2. Lanjut, saya punya titik B, di mana X-nya ada di 6, tapi tidak ada Y-nya. Sehingga Y-nya kita nolkan saja, maka B itu adalah 6,0. Titik C ada di negatif 1Y, tetapi X-nya kosong. Sehingga kita tuliskan 0, negatif 1 untuk titik C. Titik D ada di X-nya negatif 3, tetapi Y-nya 0. Sehingga kita tulis D negatif 3,0. Seperti ini. Lanjut. Sekarang posisi titik terhadap titik asal. Nah, ini tadi titik-titik yang ada pada slide sebelum ini. Nah, sekarang kita baca berdasarkan titik asal. Nah, pembacaannya masih seperti biasa. P-nya adalah 2,4 karena X-nya di 2 dan Y-nya di 4. Q, kita lihat Q, X-nya itu di negatif 5, Y-nya di 5, maka negatif 5,5. R, X-nya ada di negatif 5, Y-nya ada di negatif 3, maka negatif 5, negatif 3. Yang S, 3-nya, X-nya 3, positif, Y-nya negatif 2, sehingga kita tuliskan 3, negatif 2. Ini posisi titik terhadap titik asal. Kemudian sekarang posisi titik terhadap titik acuan. Nah, jadi ini masih slide yang tadi.
tetapi ada titik acuan lain atau titik yang kita gunakan sebagai pengganti titik 0,0 atau titik 0. Di sini saya gunakan titiknya di 1,2, kemudian kita tarik garis sejajar. Nah, ini adalah seperti koordinat baru nanti. Nah, titik acuannya bukan lagi titik 0 tetapi berubah menjadi 1,2. Nah, ini setelah kita buat garisnya tadi, ini adalah koordinat barunya. Ini ada titik-titik barunya. Kita lihat. Nah, ini untuk yang X, sumbu X. Karena yang titik ungu tadi adalah 0,0, maka sampingnya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelahnya ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat dengan sumbu X yang pertama ini berbeda ya, sudah bergeser tempatnya. Ini titik acuan baru, ingat. Kemudian ini sumbu Y-nya sama. Dari sini negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita lihat dengan sumbu Y yang awal, dia berbeda juga karena dia bergeser naik. Kalau sumbu X-nya bergeser ke kanan. Cara bacanya, titik P berada di 1,2 titik baru. Kemudian S itu dari X-nya 2 dan Y-nya negatif 4. Kemudian titik Q itu X-nya negatif 6 yang baru ya, titik yang baru. Y-nya di positif 3, maka Q-nya adalah negatif 6,3. Kemudian yang R, X-nya itu ada di negatif 6 dan Y-nya ada di negatif 5. Sehingga titik R adalah negatif 6, negatif 5. Lanjut, posisi garis terhadap sumbu. Posisi garis terhadap sumbu itu, ini ada koordinatnya, ada bidang koordinatnya. Sekarang ada yang garis sejajar, ini contohnya. Sejajar ini yang mendatar, ini yang vertikal atau yang tegak. Ini sejajar. Kemudian yang kedua ada yang tegak lurus. Bentuknya seperti ini. Seperti tanda tambah ini. Nah, sekarang kita terapkan ke dalam bidang kartesiusnya. Nah, garis warna biru ini sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis yang warna ungu sejajar dengan garis biru sejajar dengan sumbu X, garis ungu sejajar dengan sumbu Y. Nih seperti ini. Kemudian garis warna merah itu tegak lurus dengan sumbu X, dia memotong sumbu X. Dan garis merah juga sejajar dengan sumbu Y, sekaligus dia. Jadi garis merah itu tegak lurus dengan sumbu Y sekaligus sejajar dengan sumbu Y. Jadi dia tegak lurus sumbu X, sejajar sumbu Y. Kemudian ada lagi garis warna hijau, dia tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Ini adalah penjelasan singkatnya dari materi di bab 2. Semoga paham. Ditunggu video selanjutnya.